Andre, seorang pria sederhana berpakaian lusuh, datang ke bank bersama anaknya. Bukannya disambut baik, ia malah ditertawakan dan diusir oleh mantan istrinya yang kini jadi bos bank. "Pergi dari sini. Bank ini bukan tempat pengemis," teriak sang mantan istri dengan penuh hinaan. Semua orang menatap rendah, anaknya pun menunduk malu. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Andre menyimpan rahasia besar. Ketika ia menyerahkan buku tabungan, nominal saldo yang muncul membuat seluruh ruangan terdiam, bahkan mantan istrinya gemetar ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa Andre yang sesungguhnya? Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Siang itu terik matahari terasa menyengat, namun langkah Andre tetap tegar meski tubuhnya dibalut pakaian lusuh yang sudah pudar warnanya. Di tangan kirinya, ia menggenggam erat jemari putranya, Arka, bocah kecil berusia 7 tahun yang polos dan lugu. Sesekali, Arka menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ya, beneran kita ke bank? Kita kan nggak punya uang banyak," tanya Arka polos. Andre tersenyum tipis, menepuk bahu anaknya. "Nak, sabar. Nanti kamu akan tahu, kalau bukan penampilan yang menentukan siapa kita." Begitu mereka melangkah masuk ke dalam gedung bank megah itu, suasana langsung berubah. Beberapa nasabah menoleh, ada yang berbisik-bisik sambil tersenyum sinis, bahkan ada yang terang-terangan menutup hidung seakan-akan tak tahan dengan bau lusuh pakaian Andre. Siapa suruh gembel masuk bank?" celetuk seorang wanita muda sambil cekikikan pada temannya. Arka menunduk malu, meremas tangan ayahnya lebih erat. Andre hanya menghela napas, menahan rasa perih yang menohok hatinya. Ia terus melangkah menuju meja pelayanan, meskipun tatapan merendahkan tak henti mengikuti langkahnya. Dan di sanalah, takdir mempertemukannya dengan masa lalu. Seorang wanita elegan dengan blazer mahal, sepatu hak tinggi berkilau, dan parfum wangi mewah mendekat. Rambutnya disanggul rapi, raut wajahnya penuh percaya diri. Dialah Ratna, mantan istri Andre yang kini menjabat sebagai kepala cabang bank itu. Mata Ratna membelalak sejenak, lalu bibirnya menyunggingkan senyum miring penuh penghinaan. "Ya Tuhan, Andre, jangan bilang kamu datang ke sini buat narik duit," ucapnya dengan nada mengejek, membuat semua orang di sekitar menoleh. Andre terdiam, menatap Ratna dengan sorot mata tenang. Namun Ratna tak berhenti. Ia melipat tangan di dada, menatap Andre dari ujung kepala hingga kaki, lalu menambahkan, "Lihat dirimu, pakaian compang-camping, bawa anak kecil pula. Kamu pikir ini tempat minta-minta? Bank ini bukan rumah singgah. Andre, kalau mau sedekah, ada masjid di seberang sana." Tawa pegawai bank pun pecah. Satpam yang berdiri di pintu ikut melirik sinis. Arka menggigil, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin sekali membela ayahnya, tetapi hanya mampu bersembunyi di balik tubuh sang ayah. Andre masih diam, meski hatinya diguncang luka lama yang terkuak kembali. Ia tahu, hari ini akan menjadi ujian berat. Namun di balik sorot matanya yang tenang, tersimpan rahasia besar yang kelak membuat semua orang terdiam. Keramaian di dalam bank semakin menjadi tontonan. Nasabah yang tadinya sibuk mengurus transaksi, kini menoleh. Bahkan ada yang sengaja menghentikan aktivitasnya hanya untuk menyaksikan Andre dan anaknya yang dipermalukan. Ratna melangkah lebih dekat, suara hak tingginya berderap di lantai marmer. Ia tersenyum sinis sambil melirik pegawai bank yang sudah berbaris di belakangnya, seakan ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa di ruangan itu. "Satpam," panggil Ratna dengan suara tegas. Seorang satpam tinggi besar langsung maju. "Ada apa, Bu Ratna? Tolong usir orang ini. Dari penampilannya saja sudah jelas bukan nasabah kita. Saya nggak mau citra bank kita rusak gara-gara ada gembel masuk seenaknya." Mendengar itu, tawa kecil mulai terdengar dari beberapa nasabah yang sedang antre. "Bener tuh, mana ada gembel punya rekening? Kalaupun ada, paling isinya receh." "Hahaha." Arka, yang berdiri di samping ayahnya, menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah menahan malu. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Ayah, apa kita pulang aja?" Andre menatap anaknya, mengusap rambutnya lembut.
Senyum tipis muncul di wajahnya meski hatinya diremukkan. Sabar, nak. Kebenaran itu selalu butuh waktu untuk muncul. Ratna, yang mendengar bisikan itu, justru menertawakan Andre lebih keras. Masih aja gaya sok bijak, Andre. Kamu pikir perkataanmu bisa bikin orang percaya kalau kamu punya uang? Sudahlah, jangan memalukan dirimu sendiri, apalagi anakmu itu. Pegawai bank yang lain ikut-ikutan menghina. Kalau orang kaya gini masuk ke bank mewah, bisa-bisa nasabah kayak kita pada kabur semua. Pakaiannya aja lebih pantas buat jadi pemulung. Satpam pun mulai bergerak mendekat, berniat menggiring Andre keluar. Arka semakin ketakutan, memeluk lengan ayahnya erat-erat. Namun, saat semua orang menunggu Andre pergi dengan wajah kalah, pria sederhana itu tetap berdiri tegak. Ia menatap Ratna lurus, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh wibawa. Aku datang ke sini bukan untuk minta-minta. Aku hanya ingin mengambil sesuatu yang memang milikku. Sekejap, suasana bank menjadi hening. Beberapa orang saling pandang, heran dengan keberanian Andre. Ratna justru tertawa makin keras, menepuk-nepuk bahunya sendiri seakan tak percaya. Milikmu? Hahaha. Andre, jangan bikin lelucon di hadapan semua orang. Kalau memang kamu punya uang di bank ini, sebutkan saja berapa jumlahnya. Paling juga nggak cukup buat beli dasi yang kupakai hari ini. Semua orang kembali tertawa, suara mereka menggema di seluruh ruangan. Namun tak ada yang tahu, tawa itu akan segera terhenti ketika kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Andre berdiri tegak di tengah ruangan bank, tatapan matanya tenang meski telinganya penuh dengan ejekan. Namun jauh di dalam hatinya, luka lama kembali terbuka lebar. Ia menoleh sebentar pada Ratna, wanita yang dulu pernah menjadi belahan jiwanya. Sosok yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Namun kini, wanita itu justru menjadi orang pertama yang merendahkannya di depan banyak orang. Arka menatap ayahnya bingung. Ayah, kenapa tante itu jahat sama kita? Andre menghela napas, menunduk sebentar lalu tersenyum tipis pada anaknya. Nak, dia bukan siapa-siapa lagi. Biarlah orang menilai sesuka hati mereka. Namun dalam batinnya, kenangan itu datang tanpa bisa ditahan. Bertahun-tahun lalu, Andre bukanlah pria lusuh seperti sekarang. Ia pernah menjadi seorang pengusaha muda yang penuh semangat. Bersama Ratna, istrinya kala itu, ia membangun keluarga sederhana namun bahagia. Ratna selalu tampil anggun, sementara Andre sibuk bekerja keras siang dan malam untuk mengejar mimpi. Namun, semua berubah ketika bisnis Andre mengalami guncangan besar. Ia ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri, meninggalkan Andre dalam lilitan utang dan penderitaan. Ratna, yang dulu selalu menemaninya, ternyata tak tahan hidup dalam kesulitan. Ia mulai mengeluh, mengkritik, bahkan membandingkan Andre dengan pria lain yang lebih kaya. Untuk apa aku menikah sama kamu kalau hidupku menderita begini? Aku butuh kenyamanan. Andre, aku butuh hidup layak, bukan makan seadanya setiap hari. Andre berusaha menenangkan, mencoba bangkit kembali. Namun Ratna sudah hilang kesabaran. Hingga suatu malam, Ratna benar-benar pergi, meninggalkan Andre dan anaknya yang masih kecil. Tak lama kemudian, Andre mendengar kabar. Ratna menikah dengan pria kaya raya yang kelak membawanya masuk ke dunia perbankan. Ingatan itu membuat hati Andre terasa diguncang. Namun ia tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan orang banyak. Tatapannya kembali lurus ke depan, wajahnya penuh keteguhan. Ia tahu, hari ini bukan hanya sekadar pertemuan kebetulan. Ini adalah kesempatan Tuhan untuk menunjukkan bahwa kehormatan tidak diukur dari penampilan luar. Ratna melipat tangannya, menatap Andre dengan sombong. Aku sudah bilang, Andre, kamu seharusnya sadar diri. Jangan pernah berharap bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Kamu hanyalah orang gagal. Andre terdiam sejenak, lalu mengangkat dagunya. Senyum tipis muncul, namun kali ini matanya bersinar berbeda. Aku memang pernah jatuh, Ratna. Tapi jangan pernah anggap aku hancur. Karena yang kau lihat di luar hanyalah kulit, bukan siapa aku sebenarnya. Ruangan mendadak senyap. Beberapa orang yang tadi tertawa kini mulai saling berbisik, merasa ada sesuatu yang janggal. Rahasia besar Andre masih tersimpan rapi. Namun perlahan, waktunya semakin dekat untuk terbongkar.
Hening masih menyelimuti ruangan bank setelah kata-kata Andre terucap. Ratna menatapnya dengan tatapan penuh ejekan. Meski dalam hatinya mulai muncul rasa tidak nyaman. Ada sesuatu dari sorot mata Andre yang membuatnya resah. Bukan sorot seorang pengemis, melainkan tatapan seseorang yang memiliki kekuatan besar. Namun, Ratna tetap berusaha menjaga gengsi di depan semua orang. Sudahlah, Andre. Jangan banyak bicara. Satpam, kenapa kalian diam saja? Cepat usir dia sebelum membuat masalah lebih besar. Satpam ragu-ragu, melirik satu sama lain. Meski Ratna adalah pimpinan cabang, aura ketenangan Andre membuat mereka segan bergerak. Andre menatap Arka, lalu berlutut sebentar di hadapan anaknya. Nak, jangan takut. Ayah hanya akan mengambil sesuatu yang memang menjadi hak kita. Ingat, jangan pernah merasa rendah hanya karena penampilan. Yang terpenting adalah hati dan usaha kita. Kata-kata itu terdengar jelas, membuat beberapa nasabah yang tadinya menertawakan mulai terdiam. Ada yang menatap Andre dengan rasa penasaran. Lalu perlahan, Andre merogoh saku lusuhnya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua. Meski terlihat sederhana, map itu tampak berbeda, tebal, rapi, dan penuh dengan dokumen bersegel resmi. Ratna spontan terperanjat. Itu, apa? Tanyanya dengan nada meninggi. Andre menatapnya sebentar, lalu berkata tenang. Hanya secarik kertas yang membuktikan kalau aku bukan siapa yang kau kira. Semua orang bisa saja menilai dari luar, tapi angka-angka di dalam sini akan membuatmu sadar siapa yang sebenarnya berdiri di hadapanmu. Andre lalu melangkah menuju meja customer service. Menaruh map itu dengan tenang di hadapan seorang pegawai muda. Tolong periksa rekening atas nama Andre Saputra. Pegawai itu sempat ragu, menatap Ratna yang berdiri tak jauh dari situ. Namun ketika melihat keseriusan Andre, ia akhirnya mengetik di komputer. Beberapa detik kemudian, wajah pegawai itu berubah pucat. Tangannya gemetar di atas keyboard. Matanya membelalak lebar seolah tak percaya dengan angka yang muncul di layar. Pak, ini tidak mungkin, gumamnya. Ratna yang penasaran langsung mendekat, meraih layar komputer untuk memastikan. Namun saat matanya membaca jumlah saldo yang tertera, tubuhnya langsung kaku. Napasnya memburu, wajahnya mendadak pucat pasi. Ruangan bank sontak hening. Semua mata tertuju pada Ratna dan layar komputer itu. Mereka belum tahu berapa jumlahnya, tapi jelas dari reaksi pegawai dan Ratna, angka itu bukan sembarangan. Andre berdiri tenang, menatap semua orang dengan tatapan penuh wibawa. Rahasia yang selama ini ia simpan mulai terbuka, namun ini baru permulaan. Pegawai bank yang tadi menertawakan Andre kini tampak gelisah. Mereka saling pandang, mencoba membaca reaksi Ratna yang masih berdiri terpaku di depan layar komputer. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Namun, meski hatinya sudah mulai diliputi ketakutan, Ratna berusaha menjaga gengsi. Ia menoleh ke semua orang, lalu berkata dengan suara lantang. Jangan percaya begitu saja. Orang seperti dia pasti memalsukan dokumen. Mana mungkin seorang pengangguran lusuh punya saldo sebesar itu? Tawa beberapa nasabah kembali pecah, meski kali ini terdengar ragu. Benar juga, mungkin itu cuma tipu-tipu. Iya, masa gembel bisa punya duit segitu? Namun ada juga yang mulai berbisik. Tapi ekspresi pegawai tadi, kayak beneran lihat sesuatu yang besar. Kalau cuma receh, nggak mungkin sampai gemetar begitu tangannya. Andre tidak bergeming. Ia tetap berdiri dengan tenang, satu tangannya menggenggam bahu kecil Arka, seolah ingin menunjukkan pada anaknya bahwa kesabaran adalah kekuatan terbesar. Dengan suara yang tenang namun menusuk, Andre berkata, "Kalian boleh menertawakan penampilanku. Kalian boleh meremehkan aku dan anakku. Tapi jangan pernah meremehkan kerja keras, doa, dan waktu. Karena 3 hal itu bisa mengubah siapa saja." Sejenak suasana kembali hening. Beberapa pegawai mulai menundukkan kepala, merasa malu dengan ucapan Andre. Namun Ratna masih keras kepala. Ia menatap Andre dengan tatapan membakar. "Kalau benar kamu punya uang, buktikan sekarang. Tarik tunai. Aku ingin lihat dengan mataku sendiri, berapa banyak yang bisa kamu keluarkan dari bank ini." Ucapan itu membuat suasana bank bergemuruh. Semua orang mendekat, penasaran ingin tahu kebenarannya.
Bahkan satpam yang tadi siap mengusir Andre kini ikut terdiam, menunggu jawaban. Andre menatap Ratna dalam-dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang kali ini penuh arti. Baiklah, Ratna. Kalau itu yang kau mau, aku akan tunjukkan. Ketegangan memenuhi seluruh ruangan bank. Nasabah yang tadinya hanya sekadar menonton kini benar-benar menunggu kebenaran. Ratna berdiri tegak dengan wajah menantang, meski keringat dingin masih terlihat di pelipisnya. Kalau memang kamu punya uang, Andre, tarik sekarang juga. Jangan banyak bicara. Suaranya bergetar, setengah marah, setengah takut. Andre hanya menatap tenang. Ia tidak tergesa-gesa. Seolah tahu bahwa semakin lama ia diam, semakin gugup orang-orang di sekelilingnya. Saat itu, pintu kaca besar bank terbuka. Seorang pria paruh baya dengan jas resmi dan dasi berwarna biru tua masuk bersama dua staf pendampingnya. Suaranya berat dan wibawa langsung terasa. Semua pegawai bank serentak berdiri menunduk hormat. Selamat siang, Pak Direktur. Ternyata, pria itu adalah Pak Surya, Direktur Utama Bank Pusat. Kedatangannya mendadak membuat suasana semakin mencekam. Ratna tampak kaget, buru-buru menghampiri dengan wajah dibuat sopan. Pak Surya. Saya tidak tahu Bapak akan datang hari ini. Namun, langkah Pak Surya justru terhenti ketika matanya melihat sosok Andre. Sejenak ia terdiam, lalu bibirnya menyunggingkan senyum lebar. Andre, lama sekali kita tidak bertemu. Ucapnya ramah, membuat semua orang di bank sontak terperanjat. Ratna terbelalak. Bapak kenal dengan orang ini? Tanyanya terbata. Pak Surya menatap Ratna dengan raut serius. Kenal? Tentu saja. Beliau bukan sekadar nasabah. Beliau adalah salah satu penyetor terbesar di bank ini. Bahkan, tanpa beliau, mungkin cabang bank ini tidak akan berdiri semegah sekarang. Seisi bank gempar. Nasabah saling pandang, pegawai berbisik panik, bahkan satpam yang tadinya siap mengusir Andre langsung menunduk malu. Ratna merasa tubuhnya bergetar. Kakinya lemas, hampir kehilangan pijakan. Semua wibawa dan kesombongan yang tadi ia pamerkan mendadak runtuh seketika. Andre hanya berdiri tenang, menatap Ratna tanpa amarah. Ia kemudian berkata lirih, namun jelas terdengar oleh semua orang. Aku datang bukan untuk menuntut. Aku hanya ingin mengambil sedikit dari apa yang memang sudah menjadi hakku. Pak Surya menepuk bahu Andre dengan penuh hormat. Tentu, Andre, berapapun yang kau butuhkan, akan kami siapkan segera. Dan inilah awal terbongkarnya rahasia besar Andre di depan semua orang. Pak Surya memberi isyarat pada pegawai bank untuk segera membuka data rekening Andre di hadapan semua orang. Pegawai itu gugup, tangannya gemetar saat mengetik nomor rekening yang tertera di dokumen. Semua mata tertuju pada layar komputer. Detik terasa berjalan lambat. Kemudian, angka fantastis itu muncul. 500 miliar rupiah. Layar monitor menampilkan saldo rekening Andre dengan jelas. Pegawai itu langsung menutup mulutnya, hampir tak percaya. Suaranya bergetar saat melapor kepada Pak Surya. Sah, saldo beliau, 500 miliar rupiah, Pak. Seketika suasana bank berubah hening mencekam. Semua orang yang tadinya menertawakan Andre kini membeku di tempatnya. Mulut-mulut yang tadi sibuk menghina, kini terkunci rapat. Seorang nasabah wanita yang sebelumnya mengejek berbisik dengan wajah pucat. 500 miliar? Tuhan, itu uang yang gak bisa dihabiskan seumur hidup. Pegawai bank yang lain saling pandang dengan wajah tegang. Mereka tak menyangka pria berpenampilan lusuh itu ternyata lebih kaya daripada siapapun yang ada di ruangan tersebut. Ratna, wanita itu berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Matanya terbelalak menatap layar, lalu perlahan beralih ke Andre. Tidak mungkin. Andre, ini pasti salah. Namun Pak Surya langsung menepis, dengan suara tegas. Tidak ada kesalahan. Semua data valid. Andre adalah salah satu nasabah prioritas kami. Bahkan, beliau termasuk investor besar yang membuat bank ini terus berkembang. Andre hanya tersenyum tipis, menatap Ratna dengan mata teduh tanpa sedikit pun dendam. Apa kau masih mengira aku pengemis, Ratna? Katanya pelan, namun terdengar jelas oleh semua orang. Arka, yang sejak tadi menggenggam erat tangan ayahnya, kini tersenyum bangga. Wajahnya berbinar,
seolah baru mengerti siapa ayahnya yang sebenarnya. Ratna tak sanggup berkata apa-apa lagi. Seluruh gengsinya runtuh, dan di depan semua orang ia hanya bisa berdiri lemah, menanggung malu yang tak terbayangkan. Ruangan bank yang tadi riuh oleh tawa dan ejekan kini berubah menjadi senyap. Bahkan suara mesin pendingin ruangan terdengar jelas. Semua orang menunduk, tak berani menatap Andre. Nasabah yang tadi berani berkomentar kini saling berbisik dengan wajah penuh penyesalan. Astaga, kita tadi menertawakan orang yang punya uang ratusan miliar. Benar-benar keterlaluan. Penampilan memang bisa menipu. Pegawai bank yang sebelumnya ikut menghina kini gemetar, takut jika Andre melaporkan mereka pada atasan. Mereka berdiri kaku, wajahnya merah pada menahan malu. Arka menatap semua orang dengan mata berbinar. Bocah kecil itu akhirnya bisa berdiri tegak, tanpa lagi merasa rendah diri. Ia memeluk lengan ayahnya sambil berkata lirih, "Ayah, mereka sekarang diam semua." Andre tersenyum lembut, mengusap kepala anaknya. Karena kebenaran selalu membuat orang bungkam. "Nak, ingatlah itu." Pak Surya memecah keheningan dengan suara tegas namun penuh hormat. "Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran berharga. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilannya. Pak Andre adalah contoh nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketulusan jauh lebih bernilai daripada kemewahan luar." Semua orang mengangguk pelan, meski wajah mereka masih dipenuhi rasa malu. Ratna sendiri kini benar-benar kehilangan wibawa. Sepatu hak tingginya seolah tak lagi membuatnya berdiri anggun. Ia hanya menunduk, tubuhnya bergetar, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Andre menatapnya lama, tatapannya tenang tanpa kebencian. Justru ada rasa iba yang samar di matanya. Ia melangkah mendekat, membuat Ratna refleks mundur selangkah, takut akan penghinaan balasan. Namun yang keluar dari mulut Andre hanyalah kalimat lembut. "Aku tidak pernah menyimpan dendam, Ratna. Semua yang terjadi dulu adalah jalan yang harus kita lewati. Kau memilih jalurmu, aku memilih jalanku. Tapi jangan pernah lagi kau ajarkan orang lain untuk merendahkan seseorang hanya karena penampilan." Semua orang tercengang mendengar kata-kata itu. Bukan marah yang keluar dari Andre, melainkan kebijaksanaan. Bank itu kini benar-benar terdiam. Keheningan yang bukan sekadar sunyi, tapi penuh dengan penyesalan, rasa malu, sekaligus penghormatan terhadap sosok pria sederhana yang ternyata menyimpan kejayaan luar biasa. Semua orang masih terpaku menatap Andre. Hening itu terasa berat, seakan setiap detik menekan hati semua yang ada di ruangan. Ratna terisak pelan. Wanita yang dulu meninggalkan Andre demi kenyamanan hidup kini berdiri tanpa wibawa, hanya dengan rasa malu yang menyesakkan dada. Ia ingin berbicara, namun bibirnya keluh. Andre menatapnya tenang. Ia bisa saja menghina balik, membongkar masa lalu Ratna, atau membuatnya hancur di hadapan semua orang. Tapi Andre memilih jalan berbeda. Dengan suara lembut, namun penuh wibawa, ia berkata, "Dulu aku memang jatuh, Ratna. Aku kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan dirimu. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal. Kesabaran dan ikhlas adalah harta yang lebih besar daripada uang. Uang bisa datang dan pergi, tapi hati yang lapang, itu yang membuat seseorang benar-benar kaya." Arka menatap ayahnya dengan bangga. "Ayah, aku ngerti sekarang. Kita nggak kalah, kan?" Andre tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Tidak, Nak. Kita tidak pernah kalah. Orang yang sabar selalu menang, meskipun jalannya panjang." Pak Surya yang sejak tadi memperhatikan, ikut menimpali dengan suara lantang. "Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita semua belajar. Jangan sekali-kali menghina orang lain hanya karena tampilan luarnya. Siapa sangka, orang yang kita remehkan justru lebih mulia daripada kita." Beberapa nasabah menunduk dalam, menahan rasa malu. Pegawai yang tadi menertawakan Andre mulai menitikkan air mata penyesalan. Andre lalu menoleh ke arah semua orang. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin mengambil hak saya dan menunjukkan pada anak saya bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pakaian, harta, atau jabatan. Harga diri ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan orang lain." Ucapan itu menusuk hati setiap orang di ruangan. Tak ada satupun yang berani membantah.
Ratna akhirnya meneteskan air mata deras. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menanggung malu sekaligus penyesalan yang dalam. Andre menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi dengan anaknya. Tak ada kata makian, tak ada balas dendam. Hanya pesan moral yang akan diingat semua orang yang ada di ruangan itu. Langkah Andre terdengar mantap ketika ia menggandeng Arka keluar dari ruangan ban. Setiap mata yang menatapnya kini dipenuhi rasa hormat, bukan lagi ejekan. Pegawai yang tadi menghinanya menunduk dalam-dalam, bahkan ada yang berbisik lirih meminta maaf, meski Andre hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ratna, di sisi lain, benar-benar kehilangan wibawa. Wanita yang selama ini berdiri angkuh di hadapan para pegawai kini tak lebih dari sosok rapuh yang dipermalukan oleh ulahnya sendiri. Ia terjatuh di kursi dekat meja pelayanan, wajahnya sembab oleh tangisan. Beberapa pegawai mendekat dengan tatapan penuh kekecewaan. Selama ini kita mengira Ibu Ratna pemimpin yang bijak, ternyata bisa serendah itu pada orang lain. Kalau bukan karena Pak Andre, mungkin bank ini nggak akan sebesar ini. Kata-kata itu menusuk hati Ratna, lebih tajam daripada ejekan siapapun. Ia ingin berteriak membela diri, tapi tak ada alasan yang bisa ia lontarkan. Semua orang sudah melihat siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Andre melangkah keluar dengan kepala tegak. Arka berjalan di sampingnya dengan senyum bangga, matanya berbinar penuh kekaguman pada sang ayah. "Ayah, hari ini aku belajar sesuatu," katanya polos. "Apa itu, Nak?" Andre menoleh dengan lembut. "Kalau sabar itu memang susah, tapi hasilnya indah." Andre terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Betul, Nak. Kesabaran memang jalannya panjang. Tapi di ujungnya, selalu ada kemenangan yang manis." Orang-orang yang masih berada di ban menatap punggung Andre ketika ia pergi. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi hinaan, hanya rasa hormat dan kagum yang mendalam. Ratna, dengan mata bengkak, hanya bisa menunduk melihat kepergian Andre. Hatinya perih, bukan hanya karena dipermalukan, tapi karena sadar ia telah kehilangan seseorang yang jauh lebih berharga daripada harta. Pria yang tulus, sabar, dan penuh kebijaksanaan. Karma sudah berbalik. Andre, yang dulu dihina, kini meninggalkan tempat itu dengan kehormatan. Sementara Ratna, yang dulu merasa di atas, kini hancur oleh kesombongannya sendiri.